pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan menuju ini. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Rahmah, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 15 kelompok 4 tahun 2022 Kabupaten Banjar BPSDMD Kalimantan Selatan. Pada tugas yang pertama di agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara, kali ini saya diberi tugas individu membuat podcast mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dan ini dia mind map yang sudah saya buat. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan pada video berikut ini. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan jelaskan tentang wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia akan kesadaran diri sebagai warga negara akan dirinya dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada beberapa titik penting dalam sejarah berdirinya pergerakan bangsa Indonesia yang dimulai oleh Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yaitu perkumpulan puluhan anak muda di Aula Stopia, dan di dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, berdirinya Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional, di mana berdirinya pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita kenal dengan BPUPKI. Dan selanjutnya, peristiwa bersejarah pergerakan bangsa Indonesia yang terakhir, yaitu berdirinya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang memiliki tugas melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Wawasan kebangsaan dikenal dengan 4 konsensus dasar. Indonesia memiliki 4 konsensus dasar berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Indonesia juga memiliki identitas bangsa yang terdiri dari bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera Kesatuan Republik Indonesia yang disebut bendera negara adalah Sangsaka Merah Putih. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa.
Bendera Kesatuan Republik Indonesia yang disebut bendera negara adalah Sang Saka Merah Putih. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa. Lambang Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, sedangkan lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya oleh W.R. Supratman. SANKRI, yaitu Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini sistemnya dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat bangsa dan negara, dan bertanggung jawab mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara agar dapat terlaksana. Komponennya yaitu ada organisasi, manajemen, terus ada prosesnya dengan kebijakan dan pelayanan, serta kinerja di wilayah NKRI. Misalnya, kontribusi perjuangan kita yaitu menjadi putra-putri terbaik bangsa sesuai posisi peran masing-masing. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai dengan kecintaan kita terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara ini dilakukan baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, keutuhan wilayah, serta menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dan berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam. Sejarah bela negara dimulai pada tanggal 19 Desember 1948 yang juga bertepatan dengan Hari Bela Negara, ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang bela negara. Hal ini dipertimbangkan karena 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, dan pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Penerapan bela negara di tempat kerja. Nah, ini yang saya bisa terapkan, yaitu yang pertama, bangga menggunakan baju bermotif khas seperti batik ataupun sasirangan di puskesmas, hadir tepat waktu di puskesmas, bersatu, bersinergi dan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam tercapainya program pemerintah terhadap vaksinasi COVID-19, kemudian menjaga kebersihan dan fasilitas yang ada di puskesmas, bertugas merawat pasien dengan sabar, ikhlas, dan sepenuh hati, kemudian memakai seragam dinas sesuai peraturan yang berlaku di puskesmas. Yang ketujuh, loyal menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur yang sudah berlaku di puskesmas, kemudian melindungi diri kita dengan cara memakai alat pelindung diri atau APD saat bertugas agar terhindar dari penyakit menular, dan yang terakhir mengikuti vaksinasi sesuai aturan pemerintah. Alhamdulillah. Nah, itu tadi yang bisa saya jabarkan dari materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.